Melalui video ini, kita akan mengulas prinsip-prinsip tata kelola destinasi pariwisata agar tercipta keseimbangan antara manfaat ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan. Destinasi pariwisata yang maju tidak hanya bergantung pada daya tarik alam atau budaya. Di baliknya, terdapat sistem tata kelola yang kuat, terukur, dan partisipatif. Dalam video ini, kita akan mengenal apa itu tata kelola destinasi pariwisata sebagai fondasi penting dalam mewujudkan destinasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang memiliki daya tarik wisata, fasilitas umum, serta masyarakat yang saling mendukung dalam menciptakan pengalaman wisata. Destinasi bukan hanya soal lokasi fisik, tetapi juga ekosistem yang mencakup interaksi wisatawan, alam, budaya, dan aktivitas ekonomi. Tata kelola destinasi adalah mekanisme, proses, dan institusi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola pengembangan pariwisata oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Regulasi penting di Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, dan Permen Parekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Tata kelola destinasi bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, serta memperkuat daya saing destinasi di tingkat nasional dan internasional. 4 komponen utama destinasi atau 4A terdiri dari: pertama, atraksi, yaitu daya tarik alam, budaya, atau buatan. Kedua, aksesibilitas, berupa kemudahan transportasi dan informasi. Ketiga, amenitas, yaitu fasilitas penunjang kenyamanan seperti akomodasi dan sanitasi. Keempat, serta layanan penunjang seperti pemandu wisata, lembaga pelatihan, dan lembaga keuangan. Keempat komponen ini harus dikelola secara terintegrasi untuk mendukung pengalaman wisata yang berkualitas. Tata kelola yang baik dijalankan berdasarkan prinsip: pertama, berbasis masyarakat atau community-based tourism yang menempatkan komunitas lokal sebagai subjek utama. Kedua, partisipatif dan inklusif yang memastikan semua kelompok terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan ketiga, prinsip keberlanjutan yang menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan hingga generasi mendatang. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pendukung kepentingan publik. Tugasnya menyangkut menyusun kebijakan, membangun infrastruktur, mendukung promosi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah juga harus membina pelaku usaha dan komunitas agar pengelolaan destinasi berjalan efektif dan adil. Masyarakat adalah pemilik sumber daya dan aktor utama dalam tata kelola destinasi. Mereka berhak berperan aktif dalam perencanaan, pengembangan, hingga pengawasan. Melalui kelembagaan seperti Pokdarwis dan BUMDes, masyarakat dapat mengelola destinasi secara mandiri, memastikan kelestarian nilai budaya, dan memperoleh manfaat ekonomi yang adil. Tata kelola destinasi dilakukan melalui langkah strategis. Pertama, pemetaan potensi dan permasalahan. Kedua, pembentukan kelembagaan yang inklusif. Ketiga, penyusunan rencana pengelolaan dan SOP. Keempat, pelatihan dan penguatan kapasitas SDM. Serta kelima, monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan. Dengan tata kelola yang baik, pariwisata mendorong kesejahteraan dan pelestarian. Mari kita bersama-sama memahami, mengembangkan, dan menjaga pariwisata Indonesia agar tetap berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.